Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadis ke-22. Hendaklah senantiasa bertakwa. An Abi Dzarrin wa Mu'adzin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Artinya daripada Abu Dzar dan Mu'adz radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kamu akan Allah di mana saja kamu berada. Maksudnya baik di tempat yang sunyi atau di tempat orang banyak, baik di tempat yang diketahui orang atau di tempat yang tidak diketahui orang. Di mana saja kamu berada, dan ikutkanlah kejahatan dengan kebaikan, niscaya ia menghapuskan akan dosa kejahatan itu. Kejahatan maksudnya adalah maksiat. Kebaikan itu macam-macam, namun yang utama adalah tobat kepada Allah. Hadis ini memerintahkan kepada Mu'adz khususnya dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umumnya, bahwa apabila melakukan satu kemaksiatan maka hendaklah diikuti dengan suatu kebaikan. Niscaya ia menghapuskan kebaikan itu akan dosa kejahatan itu. Ada dosa yang hanya bisa dihapuskan dengan tobat. Nah, itu adalah dosa-dosa besar. Ada dosa yang bisa dihapuskan dengan sembahyang 5 waktu. Artinya secara otomatis bila kita sembahyang 5 waktu, maka dosa-dosa kita dihapuskan. Itu adalah dosa-dosa yang dimasukkan dalam golongan dosa yang kecil. Sembahyang zuhur itu menghapus dosa yang terjadi di antara subuh dan zuhur. Sembahyang asar menghapuskan dosa yang terjadi antara zuhur dan asar. Sembahyang maghrib menghapuskan dosa yang ada antara asar dan maghrib. Nah, seterusnya subuh menghapuskan dosa yang terjadi antara isya dan subuh. Yang dihapuskan oleh sembahyang itu adalah dosa-dosa yang dianggap dosa kecil. Sedangkan dosa besar seperti minum arak, berjudi, mencuri, memfitnah orang lain, menggibah orang lain, nah itu kada bisa hapus dengan sembahyang 5 waktu. Mesti dihapus dengan kebaikan yang bernama tobat tadi. Dan bergaullah akan manusia dengan akhlak yang baik, dan bergaullah akan manusia dengan akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu yang akan memberati timbangan amal kebaikan manusia. Orang ini ditimbang amalnya, maka ternyata banyak dosanya.
Nah, untuk menutupi itu adalah dimasukkan catatan amal yang bernama akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik itulah yang memberatkan timbangan kebaikan sehingga menang daripada timbangan kejahatan. Nah, akhlak yang baik itu dijelaskan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Akhlak yang baik macam apa yang bisa memberatkan timbangan itu? Akhlak yang baik yang dimaksud itu adalah satu perilaku, satu sikap. Yang pertama, memberi orang yang tidak pernah memberi. Nah, itu satu. Tidak memberi orang yang kada pernah memberinya. Orang tuh lawan kita kada pernah memberi apapun, kada pernah. Nah, kita disuruh untuk memberi orang itu kalau kita berakhlak yang baik. Misalnya orang sebuah rumahan itu amunnya baaruhan berselamatan kada suah maatari, seumuran dah itu kada suah maatari. Nah, bila kita nang berselamatan, nah kita atarinya. Itu contohnya. Nah, kawan ini kada suah membayariakan minum di warung. Kada suah membayariakan minum. Nah, kita membayariakan inya sewaktu-waktu. Nah, kita bertamu, kita bayariakan inya. Nah, itu yang pertama daripada akhlak yang baik. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadanya. Yang kedua, menghubungi orang yang tidak pernah menghubunginya. Nah, termasuk di sini menegur orang yang kada pernah menegur sapa kepadanya. Mengirimkan salam kepada orang yang tidak pernah kirim salam kepadanya. Nah, menghubungi orang yang tidak pernah menghubunginya. Yang ketiga, memaafkan orang yang berbuat aniaya kepadanya. Nah, tiga hal itu apabila ada dalam diri seseorang, maka orang itu disebut punya sifat akhlak yang baik. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, menghubungi orang yang tidak pernah menghubungi, memaafkan orang yang aniaya atasnya, memaafkan orang yang menyakitinya. Nah, ini satu derajat yang tinggi. Nah, lawannya akhlak yang baik itu akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk tuh kayak apa? Akhlak yang buruk itu menyakiti orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, itu akhlak buruk. Menyakiti orang yang berbuat baik kepadanya. Orang memberi terus ini ada soal memberi. Nah, itu akhlak yang buruk. Orang menyapa menagur terus ini ada mau nagur orang. Nah, ini akhlak yang buruk. Di antara akhlak baik akhlak buruk itu ada satu akhlak yang ini disebut kada sampai kepada derajat baik, tapi kada juga disebut derajat yang buruk. Di tengah-tengahnya ada akhlak. Apa akhlaknya? Kada memberi kepada orang yang kada memberinya, kada menagur orang yang kada menagur lawan inya, kada menghubungi orang yang kada menghubungi lawan inya, kada memaafkan
orang nang menganiayainya. Nah ini akhlak antara baik dan buruk. Kalau akhlak jahat, menyakiti orang nang berbuat baik kepadanya. Orang memberi tarusnya kada suah, orang menagur tarus inya kada suah berdahulu menagur. Orang berbuat salah lawan inya membalas banget pada itu. Nah ini akhlak buruk. Nah, sedangkan akhlak yang antara baik antara buruk itu orang nang kada memberi terhadap orang nang kada suah, kada pernah memberi inya kada menegur orang nang kada menegur lawan inya kada memaafkan orang yang berbuat jahat kepadanya. Nah ini tengah-tengah, akhlak tengah-tengah. Nah akhlak yang tengah ini bisa dianggap akhlak yang baik bila dibanding dengan akhlak yang buruk. Tetapi akhlak yang tengah ini bisa dianggap belum baik bila dibanding dengan akhlak yang baik. Hadis ke-23, amalan yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan daripada api neraka. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni anin nar. Qala laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar wa salatur rajul fi jawfil lail. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa zirwati sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad. Tsumma qala ala ukhbiruka bi milaki dzalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah. Qala fa akhadha bilisani wa qala kuffa alayka hadza. Faqultu ya Nabiyallah wa inna lamu'akhazuna bima natakallamu bih. Faqala sakilatka ummuk wa hal yakubbun nasa finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Artinya daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah engkau khabarkan akan daku dengan amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku daripada api neraka? Minta amalan lawan Nabi supaya mati ke surga. Lalu baginda Rasul menjawab, sebenarnya engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar. Nah, jar Nabi ikam ini Mu'adz betakun sesuatu yang sangat besar. Amalan yang masuk surga, kadakan neraka. Itu sesuatu yang besar. Dan bahwasanya perkara itu mudah atas orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amalannya Nabi berat, amalannya susah supaya masuk surga itu, amalannya sulit supaya jangan masuk neraka itu. Tetapi ujar Nabi, yang sulit-sulit itu mudah, nyaman bagi orang yang dimudahkan Allah. Namun orang yang sudah dimudahkan Allah, artinya orang yang sudah memang ditakdirkan Allah sebagai penghuni surga, amalan itu kada sulit.
Tapi bagi orang yang ditakdirkan Allah sebagai ahli kejahatan, yang ditakdirkan Allah sebagai ahli neraka, maka amalan ini sangat sulit. Amalan itu ialah, ujar Nabi kita, wahai Muaz, bahwa engkau menyembah akan Allah Ta'ala dan engkau tidak menyekutukan dengannya akan sesuatu. Jangan menyembah selain Allah. Apapun sesuatu selain Allah jangan disembah. Nah, ini jangan diartii orang yang menyembah berhala, menyembah bulan, menyembah matahari. Bukan itu maksudnya. Arti bukan khusus itu. Tetapi secara umum orang yang menyembah selain Allah itu adalah orang-orang yang mengiktikadkan dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang memberikan bekas selain daripada Allah. Walaupunnya sembahyang, walaupunnya agama Islam, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang bisa memberi bekas. Berarti itu menyekutukan Allah. Sedangkan yang memberi bekas itu hanya satu, yaitu Allah. Yang lain kadada. Nah, bila dalam hati kita ini ada sesuatu yang memberi bekas selain Allah, berarti kita menyekutukan Allah. Jadi jangan dikira seorang ini sudah nyata menyembah Allah kadang menyekutukan, karena kada suah nyembah berhala, ada pernah nyembah matahari, ada pernah nyembah bulan. Padahal banyak orang-orang yang mengaku Islam, sembahyang, orangnya puasa, tapi orangnya itu menyekutukan Allah. Dengan cara apa menyekutukan Allah? Antara lain menyekutukan Allah, mengiktikadkan, meyakinkan di dalam hatinya bahwa sesuatu itu memberi bekas. Nah, contohnya orang sakit. Nah, orang sakit diberi obat lalu sembuh. Nah, inya beranggapan obat itulah yang menyembuhkan inya. Jika kada ada obat itu kada ampih. Dalam hatinya, andai kata obat itu kada diminum, kada mau ampih. Obat tuh bang, mau ampihinya. Nah, ini ngarannya menyekutukan Allah. Padahal sudah kita ketahui yang menyembuhkan itu hanya adalah Allah. Bukan obat, bukan apa, bukan apa. Inya kada obat nama ampihi. Nak membuktikan jadinya jangan minum obat kada mau tuh ampih. Nah, coba ikam kada berobatan, mau lah ampih. Kada mau ampih kalau obat tuh jadinya nang menyembuhkan. Padahal mestinya orang yang beriman nang kada menyekutukan Allah, mestinya obat itu adalah sebab. Obat itu hanya sebab. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya sebab itu apa? Bahwa Allah bisa saja menyembuhkan tanpa melalui obat itu. Dengan cara apakah bisa saja Allah itu menyembuhkan. Pokoknya yang menyembuhkan itu Allah. Itu contoh obat. Contoh lain yang banyak orang menyekutukan Allah mengenai rezeki. Nah, orang-orang yang mengiktikadkan dalam hatinya bahwa rezeki itu didapat dengan usaha. Macam ada berusahaan, kayak pemakan, kayak mengungkusi anak buah. Macam bagaimana di rumah, siapa yang memberi duit? Nah, ini sudah mengiktikadkan dalam hatinya bulat, kada berusaha, kada boleh duit. Ini orang menyekutukan Allah ngarannya. Nah, jadi banyak orang Islam tapi menyekutukan Allah. Bujurannya kada pernah nyembah berhala, nyembah patung, tapi i'tikad dalam hatinya, i'tikad seperti orang menyembah berhala itu. Allah bisa mendatangkan rezeki melalui usaha, bisa melalui kada usaha, bisa. Jangan dipadahkan, mau kada berusaha di mana boleh duit. Nah, mau kada bercari mana boleh duit. Jangan dipadahkan kayak itu. Allah ada, Allah bisa menyampaikan duit tanpa melalui dicari,
tanpa melalui diusahai. Allah bisa, Allah maha kuasa itu. Nah, jadi itu dulu amalan supaya masuk surga nih. Jangan menyekutukan Allah zahir maupun batin. Nah, yang kedua, dan engkau mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang. Nah, sudah dijelaskan dalam hadis-hadis dahulu. Pengertian mendirikan itu artinya memelihara sembahyang sesuai syarat rukunnya, adabnya, dan waktunya. Itu orang mendirikan salat. Sembahyang didirikan. Ya, dan menunaikan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan dan pergi haji ke Baitullah. Nah, itu amalan masuk surga. Bila kita sudah kadang menyekutukan Allah zahir dan batin, kita mampu mendirikan salat, kita sudah menunaikan zakat, sudah melaksanakan puasa, bagi yang mampu sudah naik haji, maka orang itu sudah jelas ke surga matinya. Ke surga itu. Karena itu amalan masuk surga. Kemudian baginda bersabda, wahai Muaz, hendaklah engkau aku tunjukkan atas pintu-pintu kebaikan. Makon laikam kepada kanjeng Nabi pintu-pintu kebaikan. Puasa itu ujar Nabi adalah perisai. Perisai. Puasa itu perisai. Perisai itu artinya penjaga diri. Orang melihat orang berperang itu, nah biasa ada kenang kayak nyiro itu, nah itu perisai ngarannya, supaya pedang orang jangan karena seorang, panah jangan karena seorang, ditangkis lawan nang kayak nyiro nang bulat itu dibuat dari besi, itu perisai ngarannya. Nah, puasa itu adalah perisai daripada maksiat. Puasa perisai dari maksiat. Anak melihat nang haram, ingat aku puasa. Anak berkata nang haram, ingat aku puasa. Anak berpakaian nang haram, ingat aku puasa. Nah, puasa itu perisai. Dan sedekah itu memadamkan kejahatan seperti halnya air memadamkan api. Banyak maksiat-maksiat yang dihapuskan sebab sedekah. Cuma kita kada tahu maksiat-maksiat apa jumlahnya. Pokoknya ada maksiat-maksiat yang hilang, yang terhapus dengan sedekah itu. Dan sembahyang seseorang di tengah malam, nah, tahajud tengah malam, itu adalah merupakan pintu kebaikan. Lalu baginda Rasul membaca ayat seperti apa yang disebutkan dalam hadis di atas yang bermaksud, sebenarnya renggang lambung mereka dari tempat hamparan mereka. Mereka berdoa akan Tuhan mereka karena takut akan siksaannya dan karena mengharap akan rahmatnya. Dan mereka mendermakan sebagian daripada harta yang diberi rezeki akan mereka. Maka banyak perkara-perkara yang tidak diketahui oleh setiap diri daripada apa-apa yang dirahasiakan, yang berupa bidadari yang galak mata sebagai balasan terhadap amalan-amalan mereka. Itu Al-Quran terjemahannya yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang bangun di tengah malam tahajud kepada Allah. Kemudian baginda bersabda pula, wahai Muaz, hendaklah aku kabarkan dengan pokok segala urusan dan tiangnya dan kemuncak tempat ketinggiannya. Aku berkata, bahkan wahai Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Lalu baginda bersabda, pokok urusan itu ialah Islam. Islam itu pokok dahulu. Bila kada Islam, nang apa aja kada ada. Bila kada Islam, nang apa aja kada ada kebaikan lagi orang itu. Orang tuh kada Islam, sosialnya tinggi, tapi orangnya kada Islam, kan jadi napa-napa, kada jadi pahala. Islam itu pokok dulu.
Dan tiangnya ialah sembahyang. Tiang Islam itu sembahyang. Dan kemuncak segala ketinggiannya ialah jihad. Kemudian baginda bersabda pula, wahai Mu'adz, hendakkah engkau aku kabarkan dengan raja daripada segala apa yang telah aku sebutkan tadi? Aku menjawab, bahkan wahai Rasulullah. Lalu baginda memegang lidahnya sambil bersabda, jaga ini baik-baik. Beliau memegang mulutnya, jaga ini baik-baik ya Nabi. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa dengan perkataan yang kami katakan? Ujar Mu'adz, wahai Rasulullah, kami ini kayaknya disiksa kah? Mun kami tersalah ucap, tersalah kata, apakah kami disiksa dengan sebab perkataan kami? Baginda menjawab, celaka akan engkau oleh ibumu. Bukankah yang banyak mencampakkan manusia ke dalam api neraka, ke atas muka mereka atau hidung mereka ialah hasil daripada pekerjaan lidah mereka sendiri. Nah, yang paling banyak orang itu masuk neraka, wahai Mu'adz, itu adalah akibat daripada tutur katanya sendiri. Karena tutur kata, ucapan-ucapan kita itu bisa menghancurkan amal kebaikan yang telah lalu. Kita bersedekah, kita berhadiah, nah itu bagus kalau bagus. Begitu kita mengucapkan kata-kata yang disebut dengan man wal aza, kata-kata itu ngarannya man wal aza, maka seapapun yang kita sedekahkan itu hilang, kada berpahala lagi, kada berpahala lagi. Bersedekah, berwakaf, apa saling banyakan, tapi kata-katanya menyakitkan hati orang yang menerima. Nah, kata-katanya menyakitkan hati orang yang menerima, maka itu kata-kata tadi yang menyebabkan dosa. Yang kedua, pahalanya hilang dengan sebab kata-kata tadi. Nah, jadi Mu'adz ini kada tahu, dikira Mu'adz perkataan itu kada bisa memasukkan ke neraka. Bukan demikian, celaka kamu wahai Mu'adz, jar Nabi. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka itu adalah tutur kata mereka itu, ucapan-ucapan mereka sendiri. Hadis ke-24, takwa dan perpaduan asas keselamatan di akhir zaman. An Abi Najih al-Irbad an Ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarifat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina qala usikum bitaqwallah azza wa jal wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Artinya daripada Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu berkata, telah menasihati akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nasihat yang menggeletar hati kami daripadanya dan mengalir air mata kami dari sebab mendengarnya. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah nasihat ini nasihat orang yang hendak meninggalkan kami buat selama-lamanya. Maka dari sebab itu berwasiatlah olehmu akan kami wahai Rasulullah. Lalu baginda bersabda, aku berwasiat kepada kamu supaya kamu senantiasa bertakwa akan Allah Ta'ala. Hadis Nabi, Quran, paling banyak sudah wasiat agar kita bertakwa kepada Allah dan mendengar serta patuh kepada pemimpin walaupun yang menjadi pemimpin ke atas kamu itu seorang hamba. Bila ada orang yang diangkat jadi pemimpin, taati pemimpin itu selama ia kada menyimpang dari aturan Allah. Kita misal mengangkat pemimpin yang apakah? Nah, kita
disuruh Nabi taat dengan pemimpin yang diangkat itu, asalkan yang diperintahkan pemimpin itu kalau bertentangan dengan perintah Allah. Maka barang siapa di antara kamu yang akan hidup lama, ya Nabi, siapa di antara kalian yang panjang umur, pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi Nabi, siapa yang panjang umur di antara kalian, kalian kita akan menemui perselisihan yang banyak di antara kaum muslimin sendiri. Nabi kita wafat di masa Abu Bakar, ada perselisihan tapi selesai. Di masa Umar bin Khattab ada perselisihan tapi selesai. Di masa Utsman ada perselisihan, bebunuhan. Sama-sama orang Islam. Sampai Umar sendiri, Utsman sendiri meninggal dibunuh karena ada perselisihan. Itu Nabi sudah madahkan sebelumnya. Ya Nabi, siapa yang berumur panjang kita melihat perselisihan. Utsman menjadi khalifah, timbul macam-macam perselisihan pendapat. Akhirnya Utsman dibunuh oleh orang yang kada sependapat dengan Utsman. Diganti lagi oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjabat khalifah, macam-macam perselisihan, peperangan terjadi. Akhirnya Sayyidina Ali pun terbunuh juga. Jadi jar Nabi, siapa yang berumur panjang melihat kena perselisihan yang banyak. Oleh karena itu maka peganglah sunnahku, jar Nabi, peganglah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, khalifah yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk atau hidayah. Ikuti khalifah nang rasyidin itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu khalifah rasyidin. Ikuti itu, jangan menentang itu. Bila menentang itu salah sudah. Dan hendaklah kamu gigit sunnah itu dengan geraham kamu. Artinya pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat sunnah Nabi, sunnah khulafa rasyidin itu. Dan tinggalkanlah segala perkara yang baru yang diadakan di dalam agama. Karena setiap bid'ah, perkara yang baru itu adalah sesat. Tinggalkan itu. Jadi sunnah Nabi, sunnah khulafaur rasyidin itu yang kita disuruh pegang. Nah, sunnah itu ada sunnah yang memperbuat, ada sunnah yang tidak memperbuat, ada sunnah yang memang tidak ada dalam sunnah. Kayak sembahyang berjamaah umpamanya. Nah, sembahyang berjamaah ini jelas itu sunnah di zaman Nabi, di zaman sahabat. Nah, majlis ilmu itu sunnah karena mulai zaman Nabi sudah ada, mulai zaman khulafa rasyidin sudah ada. Itu sunnah Nabi. Majlis zikir itu sunnah Nabi. Nah, itu pegang, itu kada mau salah. Sembahyang tarawih berjamaah itu sunnah khulafa rasyidin. Zaman Nabi kada ada tarawih berjamaah itu, cuma itu dilakukan oleh khulafa rasyidin. Nah, peganglah itu. Perkara 8-20 itu kalau jadi soal, yang penting berjamaah sembahyang tarawih itu adalah khulafa rasyidin. Masalah hitungan rakaat itu macam-macam pulang pendapat, ada 36, ada 20, ada 8, ada 2 rakaat saja tarawih ada juga. Yang penting berjamaahnya itu adalah sunnah khulafa rasyidin. Nah, ada yang jelas-jelas yang tidak dilakukan oleh Nabi, yang kada dilakukan oleh khulafa rasyidin, seperti perkumpulan maksiat,
Nah itu di zaman Nabi kada dilakukan. Perkumpulan-perkumpulan yang isinya itu bertentangan dengan agama Islam, nah itu sudah jelas perkumpulan itu kada dilakukan. Nah itu bukan sunnah Nabi. Jadi Nabi kita menyuruh agar kita ini berpegang dengan sunnah beliau dan jangan hendak maulah-ulah ajaran agama. Jangan hendak maulah-ulah ajaran agama nang kada diulah oleh Nabi kita. Jangan hendak memasukkan ke dalam agama satu ajaran, satu apa nang bukan diajarkan oleh Nabi kita. Maka itu disebut ngarannya adalah bid'ah yang sesat. Nah kemudian hadis ke-25, wasiat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita membaca surah 4 yang mana pahalanya mudahan disampaikan Allah kepada almarhum Muhammad Subli bin Abdul Aziz atau Watukang yang meninggal pagi tadi jam 6. Mudah-mudahan surah 4 yang kita baca ini pahalanya disampaikan Allah kepada almarhum. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل واجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما عملنا بهذا المجلس من أنواع الخيرات هدية بالغة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى روح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
ثم إلى أرواح أزواجه وأولاده وأهل بيته وأصحابه وذرياته الكرام ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء العاملين والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى الروح محمد سبلي بن عبد العزيز اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعله فكاكا له من النار وحجابا له من النار وسترا له من النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم